Shalom, selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadesiala, NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi sosiologi, mata kuliah pengantar ilmu politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku yang saya review dari buku kedua tentang populis dalam perspektif global. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengantar. Teori diskursi populisme adalah salah satu pendekatan utama untuk studi tentang topik. Tempat utama awalnya digariskan oleh mendiang Ernesto Lacho sudah di tahun 1910-an, jauh sebelum kepentingan akademis saat ini. Arti penting politik dan kepanikan moral tentang fenomena yang seiring meresahkan ini secara akademis, karyanya merupakan referensi penting untuk studi populisme kontemporer. Oleh karena itu, menurut pengantar baru ini dan berpengaruh pada studi populisme, pendekatan Lacon Kondes Maidan, teori populisme Lauche berpusat pada prioritas yang dikaitkan dengan populasi menstituasi dalam hubungan antagonisti yang mengadu domba orang dengan yang lain, ekonomi, oligarki, kemapanan, dan lain-lain. Namun prosa filosofis padat yang menjadi ciri tulisan Lauchen sering menghadapi penelitian empiris untuk terlibat secara serius dengan inovasi konseptual dan metodologinya. Namun selama yang terakhir beberapa tahun telah ada upaya untuk mempropagasikan teorinya, membuatnya lebih dapat diakses oleh berbagai cendekiawan serta menunjukkan nilainya untuk analisis politik komparatif oleh Kant dan Schweitan. Konseptuasi Lauchen tentang populisme juga telah memengaruhi para sarjana arus utama, meskipun tersebut tidak selalu diterima secara luas. Pengakuan yang layak bisa dibilang teori populisme diskursif merupakan inti yang mendasari namun terlalu sering tidak diakui dari definisi minimalis populisme yang telah menjadi landasan bersama bagi banyak studi kontemporer tentang topik. Untuk penjelasan lebih rinci dari argumen ini, sekedar memberikan beberapa contoh menulis tahun 1990-an. Mempertahankan akan apakah mungkin menemukan inti yang cukup solid dari makna yang disepakati. Semua penggunaan kategori hanya untuk sampai hampir 20 tahun kemudian pada definisi populisme yang berfokus pada populisme diskursif. Banding populisme dalam demokrasi modern paling baik dilihat sebagai seruan kepada rakyat terhadap struktur kekuasaannya maupun dan ide-ide dominan dan nilai masyarakat mereka melibatkan semacam pemberontakan melawan membangun. 3 poin penting dalam memahami penyusunan kembali homogen Lauchen dan Moffie. Teori homogen Lauchen dan Moffie bersifat linguistik dan material secara simultan, simbolis, dan afektif. Dalam pekerjaan mereka, istilah wacana tidak hanya merujuk pada kata-kata dan ide-ide, tetapi merunjuknya semua sistem makna, praktik-praktik yang membentuk identitas subjek dan objek, melalui konstruksi, antagonisme, dan penggambaran batas-batas politik. Dari sudut pandang ontologis, tekanan Lauchen dan Moffie pada wacana artikulas diskursus hanya masuk akal terhadap cakrawala kontinaten diskusi sosial politik yang menunjuk operasi nyata dalam lacian akal yang memadai batas-batas tatanan sosial simbolik karena homogen mengandalkan karakter sosial yang tidak terbatas tatanan sosial simbolik karena homogen hanya di bidang yang didominasi oleh praktik dan artikulatoris. Mereka sebut homogen terdiri dari simpean perjuangan untuk mengatasi dualisasi kegagalan. Krisis yang dihadapi proyek politik dari dalam, dari ketidakmampuan bahwa mereka kegagalan, dari krisis yang dihadapi proyek politik dalam mewakili konstituen mereka dalam acara definisi. Antagonisme dan perjuangan sangat penting karena semua proyek harmonik menghadapi batas-batas politik mereka jika seperti yang diamati lalu semua khotbah adalah selalu terkilir. Tidak ada konstitusi politik atau penutupan sosial yang pada akhirnya dapat dicapai jika tidak ada cara yang telah ditentukan untuk menangani sekali dan untuk semua dengan masalah sosial dan keluhan politik. Apa yang harus muncul adalah proses proyek-proyek politik yang tidak dapat direduksi karena tidak memiliki landasan bersama yang universal. Proyek-proyek harmonik yang bersaing akhirnya terlibat dalam para posisi antagonis.
pembahasaan, struktur dan menjelaskan kemampuan Peron untuk membentuk identitas populer dan menghomogen politik Argentina selama lebih dari setengah abad. Populisme politik dan hegemoni Pontamel dari teori diskursi populisme sebagian besar. Pendekatan populisme bergantung pada analisis ideologis atau konten organisasi dari proyek politik tertentu untuk menentukan teori wacana Lauchen melakukan perpindahan yang signifikan dari pendekatan dari isi ke bentuk. Sebuah konstitusi formal populisme sudah terbukti dalam karya awalnya dengan topik menuju teori populisme. Pertama, diterbitkan pada 1970-an. Pada konten ideologis wacana tertentu seperti lokasi ideologis sayap kiri atau kanannya, tetapi lebih daripada bagaimana wacana populis membentuk pemahaman kita tentang realitas sosial dan merupakan lembaga politik karena konstitusi formalnya wacana kerakyatan dan tidak memiliki muatan normatif yang ditentukan secara aporia. Oleh karena itu pendekatannya berbeda atau bahkan sebagai penyimpangan dalam perjalanan menuju liberal modernis kapitalisme yang jinak kemajuan sosial dan politik yang didorong secara rasional pengambilan keputusan. Konsep populisme yang saya usulkan adalah konsep yang sangat formal untuk semua fitur yang menentukan secara eksklusif terkait dengan mode tertentu dari artikulasi prevalisme bersama di atas perbedaan logika terlepas dari isi aktual yang diartikulasikan. Paling dari upaya mendefinisikan populisme telah mencoba untuk menemukan apa yang spesifik untuk itu dalam konten ontik tertentu dan sebagai hasilnya menemukan apa yang spesifik untuk itu dalam konten ontik tertentu dan sebagainya. Dari perspektif teori wacana, logika Edifinan dan Atustaikan mengacu pada perbedaan linguistik struktur sosial antara sigmatikan, sumbu paradigmatik, artikulasi, simortik dalam siomologi sosial. Makna unit tertentu dalam sistem perpandangan hanya dapat ditetapkan melalui diferensi dari elemen lain dalam sistem yang sama. Dalam hanya ada perbedaan. Mengikuti perbedaan ini, Lauchen dan Moffiev telah menetapkan logika perbedaan dan kesetaraan sebagai dua logika yang berbeda untuk presentasi untuk dengan demikian melihat bahwa logika kesetaraan adalah logika penyederhanaan ruang lingkup, sedangkan 5 implikasi mengikuti dari definisi formal teori wacana tentang populasi. Rakyat sebagai satu kesatuan tetapi tidak harus murni atau homogen, Moody dan Rovie sebagai kategori sosiologi, konstitusi performatif identitas populer dari populatis tuntunan demokrasi. Dalam pengertian itu, rakyat selalu merupakan sesuatu yang dibangun secara retut, penanda kosong yang perlu untuk dipanggil. Panggilan performatif yang menciptakan apa yang seharusnya menggunakan konstruksi rakyat adalah konstruksi radikal, konstruksi yang merupakan agen sosial seperti itu dan tidak mengungkapkan kesulitan yang diberikan sebelumnya. Tetapi dengan operasi performatif yang membentuk rantai seperti itu konstitusi sebelumnya menjelaskan mengenai kekuatan populis dengan menonjolkan integrasi politik mereka sendiri, bahkan kemurnian kekuatan populasi mengabaikan atau menekan kehendak rakyat untuk mengabribawi kemungkinan komitmen mereka sendiri untuk benar-benar mewakilnya. Pedesakan untuk mempelajari populisme bersama-sama dengan antipopulisme merupakan filter umum lainnya antara diskursif dan realisme sosiologi kultural pendekatan. Sudah dalam karya awalnya, Lucia mengaitkan krisis dengan munculnya populisme. Munculnya populisme secara historis terkait dengan krisis yang dominnya ideologis yang gilirannya merupakan bagian dari krisis soal. Hubungan antara krisis dan populisme memang bisa diringkas sebagai baris. Diskolisme ekonomi dan atau sosial yang mengandala merupakan titik diperlukan namun tidak cukup bagi munculnya wacana populasi. Narasi krisis populisme memilih penyebab diskolisis tersebut menyebabkan aktor politik atau sosial tertentu atas kejadian biasa pembentukan politik tetapi juga para imperial oligarki elit ekonomi dan lain-lain. Jalan keluar dari krisis diartikulasi oleh faktor populis antara nama rakyat untuk melindungi para korban krisis tersisi, yang miskin, yang banyak, yang pekerja keras. Kinerja populasi dari krisis memicu reaksi antipopulasi yang sering melibatkan pembelaan sebagai populasi, mereka yang mengacu berbicara atas rakyat. Populasi tidak pernah menjadi satu-satunya yang memantaskan pertujuan seperti itu. Populasi tidak pernah menjadi populasi pada prinsip dapat mencakup sayap kiri partisipatif meninju ke atas atau sayap kanan eksekutif. Munculnya budaya politik terupalisasi, identifikasi kolektif tidak pernah semata-mata merupakan hasil pertanjungan nasional. Mereka memulasi garam mereka identifikasi dengan daya tarik, daya ilustrasi populasi juga mencakup
Sebaliknya, populasi sayap kanan didominasi. Dalam kasus populasi sayap kiri, penanda rakyat beroperasi tersebut sebagai penanda yang cair dan cenderung. Jadi apa yang sering diperdebatkan sebagai sayap karena ekstrim atau populasi eksklusif pada dasarnya sering nasionalis disesuaikan dalam kajian ini dipahami bukan dalam kerangka institusi tertentu tetapi sebagai logika politik. Kerabatan kedua berkaitan dengan adanya objek. Dua pertanyaan muncul dari asosiasi demokrasi Lauche dengan konstitusi rakyat. Pertama, jika populasi dicirikan oleh kaum pleb yang mengacu pada sebagai urutan waktu, pertanyaan kedua mengacu ada aplikasi bagi demokrasi Pepys menangkapkan sebagai satu-satunya pemegangan kedaulatan yang sebagai suatu tempat kosong. Kekuasaan adalah tempat kosong sehingga mereka yang menjalankan otoritas publik sebenarnya dikosongkan. Dia berpendapat bahwa pemahaman Lauder dengan demokrasi dan padanya rezim dan tidak mempertahankan kebutuhan untuk kekosongan adalah jenis identitas. Jadi menurut Claude, klaim bagian komunitas untuk berfungsi sebagai totalitas adalah definisi homogen dan politik itu sendiri. Semua aktor politik, populis atau sebaliknya mengklaim melibatkan sebagian perwujudan. Kritik penting tentang argumen ini dikembangkan lebih lanjut dalam volume dan di teori identifikasi revolusionisme. Prinsip yang sama berlaku di bawah kondisi kontekstual yang berbeda. Identifikasi populis akan rumput. Sekian dan terima kasih.